Wah, dia mungkin sana mau gajian. Ini udah mulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Buas. Waalaikumsalam Bu Farida. Buas. Iya. Gimana kabar Ibu? Saya senang nih bisa ketemu dengan Bu Farida. Aku juga Ngobrol nih Bu senang. Farida. Udah lama ya, Buas. Buas, katanya Buas mau ini ya, mau coaching Kak Tata ya? Cuman ya itu Bu Farida saya masih bingung nih. Apa Ka- apa gitu Bu Ini yang apa? mau Ibu kembangin, kompetensi yang mana Ibu gitu yang mau dikembangkan teh? Kan kalau kompetensi coach itu ada 3 ya. Kita tuh Ya. harus bisa pesan, harus bisa mendengarkan aktif, terus juga harus bisa yang terakhir itu harus bisa membuat ini ya, yang ketiga tuh saya jadi lupa ya yang ketiga. Nah, ya, yang jelas saya itu sekarang masih bingung di pertanyaan. Oh iya, yang ketiga itu pertanyaan berbobot ya. Kalau saya itu bingungnya menemukan kata kuncinya nih Bu Farida. Oh, kata kuncinya. Ibu Hmm, ngenilai apa ya? Kok bisa Ibu gitu ngenilai bahwa Ibu kesulitan gitu ya menemukan kata kuncinya gitu. Kira-kira kenapa Ibu bisa menilai bahwa itu teh harus dikembangkan gitu? karena saya ketika coach ya masih jadi muter-muter sih coachingnya teh. Jadi saya di sana kan berarti apakah saya yang memang belum bisa menanyakan pertanyaan berbobot ataupun saya memang belum menemukan kata kunci sehingga ketika saya coach itu si coachingnya masih muter-muter gitu tidak langsung mengarah kepada solusi. Oke, jadi harapan Ibu mungkin apa bisa menemukan kata kunci, kemudian kemampuan Ibu apa bisa dikembangkan ya kompetensi dalam mencari kata kuncinya itu gitu ya Bu ya. Ya, betul. Jadi Ibu mau diamati begitu Bu pada saat proses coachingnya? Iya, kalau boleh ya, kalau tidak Boleh mengganggu. banget Bu. Tapi harapan Ibu pada saat saya mengobservasi Ibu pas lagi coaching itu bagaimana Bu harapannya? Ya, harapannya saya bisa menemukan kata kunci, jadi lebih mengalir gitu ya. Hmm. Antara pertanyaan satu dan pertanyaan selanjutnya itu lebih mengalir, sehingga saya bisa menggali si coach tadi kan berdasarkan kata kunci dan menemukan akar masalah, sehingga si coach sendiri menyadari gitu solusinya seperti apa. Jadi tidak muter-muter Tidak kemana-mana muter-muter gitu ya. kan. Oke, baik. Jadi Ibu tidak mau muter-muter gitu ya, memberikan pertanyaan kepada coachingnya. Kalau begitu, kita langsung aja gitu ya Bu ya, mengamati atau Ibu melakukan coaching, kemudian nanti saya observasi Ibu. Nah, habis itu paling nanti kita ngobrol lagi gitu ya, kita bincang-bincang lagi sejauh mana sih kompetensi yang sudah Ibu kembangkan, apakah masih apa masih seperti yang Ibu sampaikan di awal atau bagaimana? Ya, Ibu mau coaching langsung sekarang? Iya, kebetulan saya sudah janjian dengan Pak Tata ya. Oh gitu, Kemarin oh iya, iya. Boleh, ngobrol. boleh Bu. Paling Ya. nanti saya mengamati saja ya Bu ya, saya sambil menyimak Ibu. Boleh Ibu silakan lanjutkan, boleh bertemu dengan Pak Tatanya ya. Saya sambil observe Ibu. Ya, terima kasih ya Bu Farida. Iya, sami-sami Ibu. Assalamualaikum Pak Tata. Waalaikumsalam, Buas. Udah datang juga, Buas. Saya tadi nunggu udah lama 10 menit, Buas. Iya ya, mohon maaf tadi saya ada tamu dulu sebentar. Oh Senang iya. nih bisa ketemu dengan Pak Tata tuh. Makin segera sama Pak Mm-mm. Tata ya. Gimana nih Pak Tata nih? Katanya ada yang mau dibicarakan dengan saya? Iya, seperti yang kemarin saya sampaikan, kan kemarin saya sakit ya. Saya Hmm. sakit, kemudian akhir-akhir itu saya kayak apa ya, lebih cepat lelah kayak gitu, lebih cepat lelah. Terus kan pas dicek tuh memang ternyata memang ada hal-hal yang memang berpotensi jadi penyakit saya kayak gitu. Salah satunya adalah apa namanya, timbangan saya naik dengan drastis sekarang tuh ya. Jadi Terus bukan ya eh, tuh apa terus berita yang bagus gitu ya kalau timbangannya itu. Tandanya iya, kan berarti terus senang. ini apa namanya, kelihatan sih fisik jadi nggak oke gitu Buas, jadi kayak Oh, perutnya buncit gitu Buas. gitu. Mm-mm. Oke. Jadi saya tuh ingin ngobrolin sih gimana sih supaya hidup tuh lebih sehat gitu, kemudian Hmm. perut ya kelihatan buncit lagi gitu sih Buas. Jadi Pak Tata tuh ngobrol dengan saya itu nanti di akhirnya pengen istilahnya cara hidup sehat gitu ya Pak Tata ya. Pak Tata Kayak merasa gitu. sekarang timbangannya itu makin naik gitu ya, tidak merasa Hmm, oke gitu, seperti itu. iya betul. Dan eh, pengen
pengen tahu gitu caranya bagaimana hidup sehat. Apakah betul Nah, seperti itu, Pak Tata? betul. Iya, betul-betul kayak gitu, Buas. Nah, kira-kira kalau tadi kan Pak Tata merasa hidupnya tidak sehat gitu ya, karena Pak Tata Mm, sebelumnya pernah mengalami sakit. mm, Kira-kira di skala berapa nih Pak Tata merasa, saya mm. menjaga kesehatan tuh masih kurang nih, di skala berapa kira-kira sekarang? 5 kayaknya deh Buas saya. 5. Bener-bener saya tuh kayaknya sulit Kenapa bisa banget gitu. bisa menilai 5 seperti itu, Pak? Karena mungkin saya pertama makanan gak dijaga ya, makanan gak dijaga, terus sering jajan sembarangan mungkin ya, jajannya kan yang pedas-pedas gimana gitu kan, jajanan sekarang yang tren gitu. Terus satu lagi, saya teh jujur nih, kan karena banyak pekerjaan ya, jadi sangat jarang olahraga, sangat jarang olahraga. Betul, karena duduk terus, dari pagi sampai malam teh di depan laptop gitu. Makanya saya nggak heran gitu, Pak, nggak heran ketika timbangan, udah 70 sekian, saya teh jadi gimana gitu. Oke, ya menarik sekali nih Pak Tata tadi mengucapkan bahwa untuk skalanya di 5 ya Pak Tata ya. Karena Pak Tata Mm-mm. tuh merasa istilahnya pola hidup untuk yang sekarang di jalan itu tuh tidak sehat gitu ya Pak. Dan Mm-mm. kira-kira nanti ketika kita obrolan kita berakhir, kira-kira Pak Tata ingin mencapai di berapa nih? Ya ada peningkatan lah di 7 atau 8 gitu, Bu. 7 atau 8. Oke. Mm-mm. Nah, kan tadi Pak Tata juga sudah menyebutkan ya pola hidup yang tidak sehat. Nah, kira-kira yang bisa Pak Tata lakukan di dekat-dekat ini gimana Pak? Hmm, Apa Gini yang kan bisa aku, Bapak lakukan gitu Pak? kan saya tuh juga punya masalah ya. Masalah saya kan di mungkin turunan nih kata dokter, turunan atau apa. Hmm. Jadi saya punya hipertensi. Jadi saya tuh sebetulnya dilarang untuk olahraga yang berat. Jadi Hmm. kayak itu yang jadi saya nggak badminton udah nggak boleh, kemudian sepak bola udah nggak boleh kayak gitu. Yang diperbolehkan tuh hanya jogging atau lari-lari apa ya, jalan kaki gitu, jalan kaki kontinu gitu yang diperbolehkan tuh yang ringan-ringan gitu aja. Yang tapi ya Hmm. itu waktunya nggak ada gitu, waktunya tuh emang kayak habis untuk bekerja dan apa ya, melakukan hal-hal yang memang sudah jadi tanggung jawab saya gitu, Bu. Iya ya. Saya juga merasakan seperti itu nih. Tadi Pak Tata juga sudah bilang bahwa ada keinginan untuk olahraga ya. Itu hal Mm-mm. bagus Pak Tata tuh. Bisa membuat pola hidup kita makin sehat nih. Cuman Pak Tata masih bingung kayaknya olahraga seperti apa gitu ya Pak ya. Ya betul betul, karena kan ada larangan juga untuk olahraga yang berat ya buat saya itu gitu. Iya ya. Jadi Pak Tata tuh sebetulnya ingin olahraga. Cuman masih bingung Mm-mm. gitu ya olahraga apa yang bisa Mm-mm. Pak Tata lakukan mengingat penyakit yang Mm-mm. Bapak punya gitu ya. Nah kira-kira Mm-mm. tadi Bapak menyebutkan jogging, bisa dilakukan atau tidak Pak kira-kira? Sebetulnya bisa ya, kalau jogging itu kan di mana aja bisa, cuman Ya. eh, kayak nggak ada apa, nggak ada penyemangat aja gitu. Jadi Oh iya. masa jogging sendirian saya gimana gitu, asa jalan sendirian saya nggak asik gitu, Buas. Iya ya, betul. Nah, kira-kira Pak Tata butuh siapa tuh yang untuk menyemangati nih? Biar ada teman Mm-mm. gitu nih. Jadi Pak Tata tadi kan sudah punya rencana juga ingin jogging, cuman nggak ada Mm-mm. teman. Nah, harus dicari Mm-mm. kira-kira siapa kira-kira yang bisa menemani Pak Tata melakukan pola hidup sehat nih ya dengan Mm-mm. jogging lari pagi atau jalan pagi. Kira-kira Kayaknya ada rekan kerja yang sama deh kayak saya gitu ya. Itu oh namanya iya Pak ya. Pak Isan namanya. Nama Pak Isan sama sih kayak saya gitu ya. Dia juga berat berat badannya tidak terkontrol gitu ya. Hmm. Tapi juga dia punya keinginan yang kuat. Cuma kita belum pernah ngobrol bareng gitu, belum pernah gitu. Tapi saya memprediksi aja bahwa dia juga punya keinginan yang sama gitu, Bos. Oke, wah seru tuh Pak Tata ya. Ya, Pak Tata sudah ada nama gitu Pak Ihsan nih yang akan menemani Pak Tata untuk jogging. Jadi biar semangat ya untuk bisa Mm-mm. memulai hidup sehatnya. Nah, kira-kira Pak Tata kapan ini akan ngobrolin dengan Pak Ihsan tentang rencana Bapak ini? Ya, karena saya mungkin sudah diwanti-wanti harus segera turun ya ke berat badan ideal, secepatnya deh kayaknya Buas. Oke, kalau bisa tahu secepatnya itu kapan nih? Oh iya, besok ada, beliau ada jadwal juga. Mungkin saya akan coba nanya. Mudah-mudahan sih sama ya kendalanya, dan juga dia punya keinginan yang sama sehingga kita bareng dan jadi olahraga bareng gitu. Jadi ada penyemangat dan ada yang mengingatkan kalau tidak olahraga itu gitu. Oh iya Insya ya. Allah besok, insya Allah, karena dia besok ada jadwal di hari Rabu itu ada jadwal. Iya ya. Alhamdulillah mudah-mudahan nih. Saya tunggu nanti kabar baiknya nih dari Pak Tata. Ketika Pak Tata sudah Hmm. ngobrol dengan Pak Iksan ya. Dan saya juga ingin lihat nanti
Pak Tata melakukannya nih. Boleh nanti kirim-kirim saya foto ya. Ketika Pak Tata lagi jogging dengan Pak Iksan tadi ya. Nah, Pak Tata, tadi kan kita sudah ngobrol dari awal sampai akhir. Pak Tata juga di awal kan ngomong, saya masih di skala 5 nih Bu Asti untuk menerapkan pola hidup sehat. Nah, kira-kira Pak Tata sekarang di akhir ini sudah berapa nilainya nih untuk bisa menerapkan itu nih? Kan kalau di 5 tadi itu masih belum terbayang gitu ya. Kalau sekarang bagaimana Pak Tata di akhir obrolan kita ini? Dengan adanya rencana itu, level saya naikin deh, sekarang posisinya ada di 6 deh sekarang. Jadi lebih dekat tuh ke 7 sama ke 8 nih kayaknya. Karena sudah ada motivasi dan juga keyakinan bahwa ada orang yang sama dengan saya dan bisa saya ajak untuk bareng-bareng sehat gitu. Oke ya. Terima kasih nih Pak Tata, senang saya mendengarnya ya. Mudah-mudahan nanti bisa direalisasikan secepatnya, dan saya juga tunggu nanti foto-foto kiriman Pak Tata jogging dan foto Pak Tata badannya sudah ideal. Iya, saya jadi semangat nih. Terima kasih ya Bu Asti. Insya Allah nih, saya pasang target nih sebulan harus bisa turun nih ya. Saya tunggu tuh fotonya ya. Fotonya dengan perut rata ya, yang jelas, jangan perut yang buncit karena sudah dilakukan tadi. Ya, siap Bu As. Terima kasih ya Bu As ya, saya jadi tersemangatin nih semuanya Bu As. Sebas ngobrol dengan Bu As. Iya, makasih banyak nih Pak Tata ya. Saya tunggu kabarnya. Sehat-sehat selalu ya. Amin, amin. Terima kasih Bu As. Nah, saya juga ada janji dengan teman saya ya. Ditinggal dulu ya Pak Tata ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum Bu Farida. Bu Farida masih di ini ya mic-nya Pak Bu Farida. Iya, gimana Bu Aas? Aduh, alhamdulillah ya ketemu lagi. Tadi saya memperhatikan Ibu lagi mengcoaching Pak Tata. Nah, gimana Bu nih? Performa tadi Ibu gimana nih? Ini Bu Farida saya merasa senang ya dan antusias karena kan sebelumnya saya udah ngomong ke Ibu ya ingin jadi keinget terus gitu. Jadi ketika Pak Tata ngobrol tuh saya pengennya motong gitu ya. Jadi kan saya pikir saya harus mendengarkan dulu supaya saya bisa tahu kata kuncinya. Karena sebelumnya sudah ngobrol dulu dengan Ibu, jadi saya tadi tahan-tahan dan alhamdulillah betul Bu mengalir. Ketika saya bisa mendengarkan Pak Tata dengan baik, tidak saya potong gitu. Kalau keinginan saya sih saya Pak Tata pengen saya potong gitu, tapi ketika saya ingin tadi kan ke Ibu ya, ingin yang dikembangkan mendengarkan aktif, saya tahan dan saya mendengarkan dan alhamdulillah si kata kuncinya saya udah dapet nih tadi yang diceritakan Pak Tata dan obrolan ke depannya yang mengalir. Oke, baik. Lumayan bagus sekali Bu ya. Tadi kan Ibu sudah saya perhatikan Ibu pada saat mengcoaching juga luas gitu ya Bu. Nah, kalau Ibu pribadi nih, kenapa sih Ibu apa ya? Kalau rank perasaan Ibu pada saat sebelum mengcoaching Pak Tata sama yang sesudah itu di skala bagaimana Bu? Skala berapa Bu? Ketika saya sebelum mengcoaching Pak Tata kan masih ya tadi kan kesulitannya dalam kata kunci ya. Saya masih merasa di 5 gitu Bu. Di 5. Tapi kalau setelahnya gimana Bu? Sekarang masih merasa di 7 Bu. Kenapa Ibu menilai seperti itu tuh? Kenapa? Bagaimana bisa Ibu menilai seperti itu? Lihat dari coachingnya juga Bu, coachingnya terlihat semangat gitu seperti Pak Tata untuk melaksanakan aksinya. Berarti kan dari sana saya melihat ada perubahan dari ekspresi muka, Pak Tata merasa senang untuk cepat-cepat menjalankan aksinya. Di sana saya merasa, oh berarti coaching saya berhasil. Berarti saya tadi berhasil menemukan kata kunci yang membuat coachingnya mau melaksanakan aksinya. Oke, luar biasa Ibu. Tapi Bu, izinkan saya dulu mungkin ya Bu ya, karena tadi Ibu kan minta saya untuk mengobservasi Ibu pada saat melakukan coaching. Mungkin sekarang boleh nggak Bu saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Bu? Boleh banget Bu Farida. Baik gini ya Bu ya, kalau tadi kan saya mengamati pada saat Ibu melakukan coaching dengan Pak Tata, itu sebenarnya sudah sesuai Ibu, sudah sesuai kalau saya lihat, bahkan Ibu sudah melebihi standar gitu ya. Hal ini bisa saya lihat dari coachingnya sendiri sudah nyaman berbicara dengan Ibu, bagaimana beliau menyampaikan keluh kesahnya, menyampaikan penyakit katanya hipertensi gitu ya Bu ya. Hipertensi dan beliau juga mencoba melakukan rencana-rencana supaya penyakit keturunannya itu tidak mempengaruhi gitu ya kesehariannya. Apa yang sudah Ibu lakukan, kalau menurut pengamatan saya itu sudah bagus Bu. Ibu sudah menggali
apa yang ingin disampaikan oleh Pak Tata, kemudian Ibu juga udah mencoba membuat nyaman beliau, itu luar biasa Ibu, itu mungkin berdasarkan yang saya amati tadi. Nah, setelah saya mengatakan demikian, perasaan Ibu atau pendapat Ibu ini bagaimana ya ketika tadi saya berbicara apa yang sudah saya amati? Senang sekali Bu Farida, saya nambah motivasi Mhm, motivasi agar saya juga bisa menerapkan teknik coaching ini ke teman atau rekan sejawat mhm, saya. Ternyata saya iya, bisa ya untuk menemukan kata kunci dan membuat si mhm, coaching menemukan sendiri tadi kan solusinya gitu ya. iya iya betul. Tapi Bu nih mungkin selain hal yang tadi saya sampaikan, eh, saya juga ternyata masih apa ya? Saya melihat-lihat ternyata ada loh yang bisa dikembangkan lagi oleh Ibu. Oh Contohnya iya, gini Bu. Jadi sebetulnya kalau ngerujuk ke standar yang seharusnya, memang Ibu sudah melakukan dari mulai alur Ibu sudah meminta tujuan dari Pak Tata apa, kemudian Ibu sudah mencoba mengidentifikasi, kemudian mungkin di sini pada saat Ibu berbicara tentang rencana-rencananya, boleh gitu diajak lagi Pak Tatanya supaya lebih detail lagi gitu Bu menyampaikan. Jadi bukan hanya itu saja, nah, ada tambahan lagi gitu Bu ya. Oh, tapi kalau iya menurut sih. Ibu, saya kan mengatakan demikian nih Bu. Kalau kata saya tuh, Bu tambahin lagi supaya Pak Tatanya atau yang di coaching itu lebih detail menyampaikan. Tapi kalau pendapat Ibu sendiri gimana? Iya sih, tadi kan karena dari awal Pak Tateng sudah bilang ingin jogging, mungkin bisa Hmm, saja ya yang bisa lebih mudah dilakukan hmm, selain jogging kan. hmm, Eh, tapi kalau lari-lari kan tadi juga agak susah ya. Ya hmm, paling saya hmm, mencoba lagi menggali ya olahraga yang hmm, Pak Tata mungkin peregangan ya, ketika Pak Tata bisa bisa. dengan kerjaannya bisa dengan peregangan Iya, senam ataupun tabata, senam tabata juga bisa ya sebetulnya ya. iya, iya Belum pas tadi betul. ya. Mungkin Mm-mm. untuk menggalinya lagi mungkin ya Bu ya harus Iya, dikembangkan lagi. betul Ibu. Tadi kan kalau sebelum Ibu melakukan coaching kan Ibu menyampaikan bahwa Ibu ingin supaya bisa selalu menarik kata kunci dan memberikan pertanyaan yang bagus berdasarkan kata kunci tersebut. Nah, kalau selain dengan Pak Tata pada saat melakukan coaching, kira-kira Ibu punya rencana nggak sih ke depannya gitu? Mungkin ada yang ingin di coaching atau yang ingin Ibu lakukan sehingga kompetensi Ibu itu bisa lebih berkembang. Hmm, Ada sebenarnya rencana sih, seperti itu, Bu? iya Bu, saya tuh rencananya ingin lebih menggali lagi ya. Mm-mm. Kan seperti yang saran dari Ibu, saya ingin lebih menggali lagi Mm-mm. apa yang disampaikan oleh coach mungkin ya dengan cara memberikan pertanyaan berbobot. Kalau tadi kan saya sudah Mm. mendengarkan aktif ya dan menemukan Iya, kata kunci iya. ya pertanyaan-pertanyaannya mungkin ya nanti yang lebih Mm. tajam lagi nih. Iya. Nah, kira-kira ini kapan, Bu, rencana Ibu bisa dilakukan yang Apa barusan Ibu sampaikan? itu kebetulan saya juga nanti sore ada janji dengan ibu guru saya. Oh, gitu. Siap. Iya, Dengan rekan guru berarti, Bu, ya, ya? dengan rekan guru ya. Beliau meminta Eh, saya ada yang ingin dikembangkan dari titik iya, itu iya, yang bisa saya betul-betul. terapkan ya. Berarti udah Apa ada yang rekan guru. tadi? Tapi iya Bu, tapi gini Bu, kayaknya hari ini tuh kebetulan saya punya janji nih. Saya nggak bisa menemani Ibu tampaknya jadi nggak bisa mengobservasi langsung nih. Kira-kira ada teman nggak sih Bu yang bisa dijadikan atau bisa bantu Ibu mungkin? Oh, iya mungkin nanti saya akan telepon Bu Rini ya. Beliau yayasan saya ada waktu untuk menyaksikan kami untuk bisa melihat juga ya apakah Iya, iya. bisa memberikan pertanyaan berbobot supaya bisa Hmm, menggali lagi dari ada. coaching ini tadi. Iya, baik. Baik Ibu ya. Ini saya juga Bu, saya ingin menyampaikan nih hasil pengamatan tadi kalau disimpulkan. Ibu, tadi kan saya udah berbicara yang saya amati gitu ya. Kalau hasil pengamatan yang tadi saya sampaikan, kalau menurut pandangan Ibu itu seperti apa ya? Jadi untuk bisa kita menemukan kata kunci ya Bu ya. Jadi Ya, memang harus mendengarkan dengan baik ya. seperti menemukannya dan juga harus Hmm. bisa dari pertanyaan kata kunci tadi kan bisa memberikan pertanyaan berbobot juga nantinya. Iya, iya, betul. Baik, kalau begitu tampaknya Ibu sudah jauh memahami gitu ya
kompetensi bagian mana yang akan Ibu kembangkan kembali ketika Ibu sudah melakukan proses coaching tadi ya Bu ya. Kalau begitu, saya ingin tahu Bu dari bincang-bincang kita kali ini, apa sih bagaimana sejauh ini Ibu apa yang sudah Ibu dapatkan gitu Bu? Yang sudah saya dapatkan, saya merasa senang sekali ya Bu, saya bisa mengembangkan kompetensi dalam mendengarkan aktif tadi, karena kan memang sudah diobrolkan juga dengan Ibu ya, Iya. observasi. Jadi ini semakin menguatkan saya ketika saya melakukan ini yang harus saya kembangkan. Jadi ketika saya mau memotong pembicaraan ataupun dari coach tadi, saya langsung teringat gitu. Saya memang ingin mengembangkan kompetensi ini gitu. Jadi itu salah satu pengingat saya. Baik, luar biasa sekali Bu As ya. Ini saya sangat senang juga loh Bu As bisa bincang-bincang seperti ini, bisa melihat Ibu melakukan proses coaching. Kita juga bisa berbicara. Mungkin nanti kira-kira nih kapan lagi Bu As Ibu bisa bertemu kembali mungkin dengan saya untuk saya ingin tahu lebih lanjut mengenai rencana Ibu yang tadi. Kira-kira kapan ya Bu ya? Kalau minggu depan bagaimana Bu Farida? Ada waktu? Minggu depan boleh. Kalau gitu kita ketemu ya minggu depan. Saya ingin mendengar progres dari kompetensi Ibu tadi yang dibicarakan. Apakah ada peningkatan atau bagaimana? Mungkin pengalamannya kita sharing-sharing. Kalau gitu saya permisi dulu ya Ibu ya. Selamat menjalankan tugas. Saya ada janji kebetulan. Oke. Baik, terima kasih Bu As ya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.